Pesawat ini buatan asli Indonesia, yaitu hasil produksi PT Dirgantara Indonesia. Pesawat CN295 merupakan pengembangan dari pesawat CN235 yang porsi badannya diperpanjang 3 meter. Salah satu kecanggihannya dengan dibekali mesin teranyar turboprop Pratt dan Whitney PW127J yang dilengkapi 6 baling-baling Hamilton standar 586F. Hai guys, Assalamualaikum, apa khabar semua? Berjumpa lagi kita di dalam Brozul Channel. Okay guys, bagi anda yang baru saja sampai ke channel saya guys, macam biasa guys, jangan lupa tekan subscribe dan jangan juga lupa tekan loceng sekali guys. Bukannya apa guys, supaya anda akan sentiasa dapat notification ataupun video-video ataupun video reaction yang saya uploadkan untuk anda semua guys. Apa khabar semua guys? Adakah anda semua sihat? Adakah anda semua bertenaga hari ini guys? Bagi anda yang sihat, jangan lupa jaga kesihatan anda dengan baik ya guys. Dan bagi anda yang tidak sihat, minta tolong guys, makan ubat guys. Bagi anda yang sesama, makan ubat sesama. Bagi anda yang demam, makan ubat demam guys. Jangan dibiar-biarkan. Sekarang ni zaman COVID guys, macam-macam penyakit ada guys. Tak kira penyakit batuk kering, tak kira demam, tak kira sesama, tak kira sakit kencing manis, buah pinggang. Semua ada sekarang ni penyakit guys. Macam-macam penyakit baru yang ada dan macam-macam nama penyakit yang ada sekarang guys. Sampai saya pun tak tahu apa nama-nama penyakit yang terbaru sekarang ni. Macam-macam. Okey, bagi anda yang untuk keluar pergi ke mana-mana dan berjalan ke sana ke sini guys, jangan lupa guys pakai face mask guys. Jangan tak pakai ya, sebab itu adalah satu kewajipan kita sekarang ni. Seperti umpama kita nak keluar rumah je, kita kena pakai slipper. Macam tu lah, kita kena pakai face mask. Lagi satu guys, kalau kita untuk pergi ke pasar raya ataupun untuk membeli barang dapur, jika kawasan tu tempat sesak dan orang ramai guys, jangan kita terlalu rapat dengan orang. Jauhkan sikit dan jarakkan sikit kita daripada orang tersebut. Kita tak tahu guys, adakah orang itu sakit, adakah orang itu ada COVID ataupun kita sendiri yang membawa COVID, kita tak tahu ya? So kita jarakkan diri kita ya guys. Okey guys, sebenarnya hari ni saya nak reaction lagi satu tentang Indonesia. Betapa hebatnya negara Indonesia guys, kerana mereka telah mencipta macam-macam benda yang ada di dalam dunia ni, termasuklah iaitu kapal terbang. Ya, mesti ada di antara korang terkejut dengar kan Indonesia cipta kapal terbang. Memang betul. Antara yang saya nak reaction ni adalah bukannya sedikit kapal terbang yang Indonesia yang dah bina, malahan dah banyak kapal terbang yang Indonesia dah bina untuk dunia ni dan untuk dia ekspor kepada negara-negara luar. Ini adalah di antara 10 kapal terbang yang Indonesia dah cipta dan dah pernah digunakan selama ini yang kita tak perasan ya guys. Dan saya nak reaction bagaimana dan macam mana rupa 10 antara kapal terbang yang pernah Indonesia buat untuk dunia dan untuk negara dia sendiri. Apa kata guys? Tanpa berlengah lagi, jom kita tengok video yang saya masukkan. Okey guys, jom. 2000 years later. Okey guys, jom kita tengok sama-sama. 1, 2, 3. Produk buatan Indonesia mulai diakui banyak negara, seperti pesawat dan helikopter buatan Indonesia yang diminati negara-negara asing. Diketahui Indonesia adalah negara satu-satunya di kawasan Asia Tenggara yang memiliki industri pesawat terbang. Perusahaan ini bernama PT Dirgantara Indonesia atau sering disebut PTDI. Perusahaan milik pemerintah ini didirikan sejak 1976 yang dipelopori oleh B.J. Habibie sebagai Presiden Direktur. Nah, bagi kamu yang penasaran bagaimana sih tampilan pesawat buatan Indonesia? Yuk simak videonya hingga akhir ya. Yuk guys, jom kita tengok sama-sama. Eits, tapi sebelum lebih lanjut, tekan tombol subscribe-nya dulu ya dan aktifkan lonceng notifikasimu. Jangan agar lupa bersama guys, kita terus berbagi info menarik dari Update Pro. Pesawat N219. Pesawat dengan kapasitas 19 orang ini terbang perdana pada 16 Agustus 2017. Pesawat N219 ini sekaligus menjadi kado hari ulang tahun Republik Indonesia ke-72. Pesawat ini sukses terbang di langit Bandung selama kurang lebih 30 menit. Dalam pengembangannya selama 3 tahun, PT Dirgantara Indonesia tidak sendiri. Mereka juga melibatkan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional atau LAPAN. N219 didesain untuk angkutan penumpang dan kargo. Pesawat ini mampu lepas landas dan landing di runway yang hanya memiliki panjang 500 meter. Bahkan di saat darurat, N219 mampu mendarat
di jalan raya. Kecepatan Wow. jelajah maksimum pesawat ini mencapai 395 km per jam dan mempunyai muatan maksimum mencapai 2.500 kg. Saat ini Lion Air Group sudah memesan 100 unit pesawat N219. Pesawat CN235. Pesawat CN235 pertama kali terbang di Bandung pada 1983. Pesawat ini menjadi pesawat terlaris yang pernah diproduksi PT Dirgantara Indonesia di Bandung. Sampai saat ini PT DI telah memproduksi CN235 lebih dari 60 unit. Pesawat ini khusus untuk kepentingan militer seperti mengangkut pasukan dan pengawasan udara. Tak sedikit juga negara yang menggunakan CN235 ini sebagai pesawat VIP. Dinamai pesawat CN235 karena dalam memproduksinya, PT DI menggandeng Airbus melalui anak usahanya yaitu KASA. Maka dari itu pesawat ini memiliki kode CN yang berarti KASA dan Nusantara. Saat ini Korea Selatan dan Turki menjadi negara yang memiliki CN235 paling banyak di dunia, di mana masing-masing memiliki 12 dan 9 unit. Pesawat CN295. Direktorat Polisi Udara Baharkam Mabes Polri resmi memiliki pesawat teranyar CN295. Pesawat ini buatan asli Indonesia, yaitu hasil produksi PT Dirgantara Indonesia. Pesawat CN295 merupakan pengembangan dari pesawat CN235 yang porsi badannya diperpanjang 3 meter. Salah satu kecanggihannya dengan dibekali mesin teranyar turboprop dan Whitney PW127J yang dilengkapi 6 baling-baling Hamilton standar 586F. Untuk kapasitas konfigurasi penumpang pada pesawat CN295 ini memiliki kemampuan mengangkut hingga 50 orang penumpang. Saat ini pesawat CN295 sudah digunakan TNI Angkatan Udara sebanyak 9 unit sebagai pesawat angkut. Pesawat N250. Pesawat yang produksinya dipimpin oleh Presiden Republik Indonesia ketiga B.J. Habibie ini menjadi pesawat yang tercanggih di kelasnya. Bahkan pesawat ini pernah dipamerkan di beberapa airshow di Eropa bersama dengan CN235. Pesawat ini menggunakan mesin turboprop 2439 kW dari Ellison AE2100C, buatan perusahaan Ellison. Pesawat berbaling-baling 6 bila ini mampu terbang dengan kecepatan maksimal 610 km per jam dan kecepatan ekonomis 555 km per jam. Pesawat N250 ini menjadi bintang pameran pada saat Indonesian Airshow 1996 di Cengkareng. Namun akhirnya pesawat ini dihentikan produksinya setelah krisis ekonomi 1997. Pesawat N245. Cantik kapal terbang ni. Pesawat N245 merupakan proyek produksi pesawat dari PT Dirgantara Indonesia. Pesawat N245 ini adalah pengembangan dari pesawat CN235. Perbedaan mencolok dari pesawat N245 dengan pesawat CN235 ada pada bagian ekornya. Pesawat N245 memodifikasi bagian ekor pesawat CN235 yang memiliki ram door atau pintu belakang yang bisa dibuka. Pada N245 ini nantinya pintu belakang akan dicopot sehingga bisa membawa penumpang yang tadinya 42 penumpang menjadi 50 penumpang. Pesawat R80. Pesawat R80 merupakan pesawat yang murni buatan Indonesia yang dirancang langsung oleh B.J. Habibie. Pembuatannya disponsori PT Regio Aviasi Industri (RAI) dan dikerjakan oleh PT Dirgantara Indonesia. Regio Aviasi Industri merupakan perusahaan yang bergerak di bidang perancangan, pengembangan, dan manufaktur pesawat terbang yang didirikan oleh Presiden ketiga Republik Indonesia, B.J. Habibie, dan putra sulungnya, Ilham Akbar Habibie. Pesawat R80 mampu mengangkut 80 hingga 100 penumpang dengan dimensi panjang 32,3 meter, lebar sayap 30,5 meter, dan tinggi 8,5 meter. Pesawat ini juga dapat terbang dengan kecepatan maksimal 330 knots atau sekitar 611 km per jam. Pesawat buatan PT Regio Aviasi Industri ini dijadwalkan mengudara pada 2022 lewat serangkaian sertifikasi agar dinyatakan layak terbang. Sementara itu pesawat ini akan diproduksi secara massal pada tahun 2025 mendatang. Kita tunggu saja ya. Tahun 2025 guys baru dia akan orang kata launching yang sebenar lah untuk dia terbang. Cantik Banyak kapal terbang yang Presiden yang ketiga Indonesia
yang dia yang buat maksudnya daripada dia lah yang asasnya untuk sebuah kapal terbang di Indonesia guys dia ni memang suka bahagian orang panggil apa, bahagian penerbangan guys Okey guys, kita sambung. Pesawat C-130 Hercules. Hercules. Awalnya pesawat C-130 Hercules adalah sebuah transportasi pengangkut tentara dan pesawat kargo. Namun sekarang ini pesawat ini digunakan untuk berbagai macam peran, termasuk infanteri airborne, pengamatan cuaca, pengisian bahan bakar di udara, pemadam kebakaran udara, dan ambulans udara. Pesawat tempur ini punya 4 turboprop sayap tinggi yang bertugas sebagai pesawat angkut militer utama untuk pasukan militer di banyak bagian dunia. Kelebihan lainnya dari pesawat ini adalah mampu mendarat dan lepas landas dari runway yang pendek. B.J. Habibie disebut ikut dalam proses perancangan pesawat angkut militer Transal C-130. Angkatan Udara Republik Indonesia menjadi negara pertama pengguna pesawat ini di luar Amerika Serikat pada tahun 1959. Sekarang ini ada lebih dari 40 model Hercules yang digunakan lebih dari 50 negara. 50 negara beli kapal terbang Hercules ni guys daripada Indonesia. Bayangkan 50 negara. Saya rasa Malaysia pun salah satu negara yang membeli dengan Indonesia kapal terbang ni guys. Saya pun tak pasti, saya belum kaji lagi dan saya belum baca lagi info yang sebenar tentang kapal terbang Hercules ni. Saya rasa Malaysia pun adalah salah satu negara yang membeli kapal terbang ni. Dia kata tadi 50 negara membeli kapal terbang ni daripada Indonesia. Hebat betul Indonesia guys. Dia boleh mengeluarkan macam-macam jenis kapal terbang guys Ya Allah, saya baru tahu guys, betul. Saya baru tahu. Memang hebat Indonesia. Dornier DO-31. B.J. Habibie juga terlibat dalam pembuatan pesawat DO-31. Pesawat ini merupakan jet transportasi eksperimental Vitol Jerman Barat yang dibangun oleh Dornier. Pesawat ini adalah pesawat transportasi berbaling-baling tetap pertama yang mampu tinggal landas dan mendarat secara vertikal. DO-31 dirancang untuk memenuhi spesifikasi NATO untuk pesawat bantuan taktis. Hebatnya. Kapal terbang ni dia boleh mendarat macam helikopter dia boleh mendarat macam ni. Macam helikopter Maksudnya dia tak perlu mendarat, selalu kapal terbang dia mendarat macam ni Tapi dia boleh mendarat macam ni. Hebat betul ciptaan Indonesia. Ya Allah. Pesawat NC-212. NC-212 adalah pesawat penumpang sipil dan militer berukuran sedang bermesin turboprop yang diproduksi oleh PT Dirgantara Indonesia di bawah lisensi oleh perusahaan Spanyol Contracción Aeronáuticas S.A. atau CASA. Pesawat ini awalnya dirancang dan diproduksi di Spanyol untuk kegunaan sipil dan militer. Kemudian pada tahun 2004 hingga 2008, perusahaan CASA Spanyol memindahkan semua perlengkapan produksi NC-212 direlokasi dari pabrik yang berada di San Pablo, Spanyol menuju pabrik PT-DI di Bandung hingga akhirnya proses tersebut rampung pada Januari 2008. Saat ini PT Dirgantara Indonesia menjadi produsen tunggal untuk pesawat keluarga NC-212. Banyak keunggulan yang dimiliki pesawat terbang ringan ini, baik untuk angkutan sipil hingga kebutuhan militer. Ni rupa dia. Bell 412 EP. Helikopter pun ada guys. Saya ingatkan kapal terbang je. Helikopter pun Indonesia ada buat guys PT Dirgantara Indonesia sudah cukup lama dikenal sebagai badan usaha milik negara yang memproduksi pesawat. Salah satu pesawat yang menjadi unggulan PT DI adalah helikopter Bell 412 EP. Berdasarkan catatan PT DI, helikopter Bell 412 EP sudah diproduksi sebanyak 62 unit. Helikopter serbaguna ini banyak digunakan oleh angkatan militer di berbagai negara di dunia. Helikopter kelas medium ini mampu mengangkut 15 orang dengan rincian 2 pilot dan kopilot serta 13 penumpang. Helikopter hebat guys. Kapal terbang yang selama ni kita tengok, yang Amerika pakai tu, yang Malaysia pakai, tak tahu negara-negara mana lah. Rupa-rupanya Indonesia yang buat guys Ya Allah, saya baru tahu guys. Selama ni saya tengok je dan saya tak tahu daripada mana datang helikopter tu dan daripada mana datang kapal terbang tu. Rupa-rupanya Indonesia yang buat guys. Ya Allah, hebat orang Indonesia ni. Masya Allah, hebat. Okey, kita sambung tengok guys.
Ini dapat digunakan untuk kebutuhan militer, evakuasi bencana, dan kebutuhan operasional lainnya. Helikopter buatan PT DI ini juga dikenal sebagai helikopter dengan tingkat keamanan yang tinggi, biaya perawatan yang murah, dan biaya operasi yang murah. Meski belum seluruh bagian digarap langsung oleh anak bangsa, pesawat buatan Indonesia ini telah digunakan di berbagai belahan dunia. Semoga bangsa Indonesia semakin berkembang dalam membuat pesawat dan bisa bersaing dengan negara lainnya. Terima kasih telah menonton dan jangan lupa like dan share video ini jika kamu suka. Thank you update lovers. So okay guys, kita dah tengok tadi antara 10 guys, antara 10, bukannya maksudnya di situ banyak lagi kapal terbang yang Indonesia cipta dan reka dan buat guys. Ini adalah di antara yang 10 kapal terbang yang Indonesia dah buat untuk seluruh dunia, untuk negara-negara lain, dan saya rasa Malaysia pun ada membeli kapal terbang daripada negara Indonesia guys. Bangga betul guys. Rupa-rupanya Indonesia ni adalah satu negara pengeluar kapal terbang di antara yang terbesar di dunia guys. Bayangkan ya guys, kita tak tahu sebenarnya. Saya pun baru tahu guys. Memang saya rasa teruja dan rasa macam betul, rupanya Indonesia ni pengeluar kapal terbang terbesar di antara di dunia juga guys. Ya Allah, banggalah jadi rakyat Indonesia guys. Garuda di dadaku. Betul tak guys? Okay guys, sampai di sini saja saya reaction untuk kali ni, dan insyaAllah kita akan berjumpa lagi di reaction yang akan datang guys. Dan permintaan saya satu saja guys, tolong subscribe guys, dan tolong juga tekan loceng sekali guys. Supaya apa guys? Dan juga lagi satu guys, jangan lupa komen di bawah ni guys jika ada di antara video-video yang anda ingin saya reactionkan untuk anda semua guys. Okay guys, sampai di sini saja. Sampai berjumpa lagi kita di reaction yang akan datang. Jaga kesihatan anda, patuhi SOP, dan jaga keselamatan anda sekali. Assalamualaikum, goodbye guys. Bye bye.